pembahasan acara hari ini adalah pembahasan rancangan tapak pembangunan model kampung ramah hujan. Kemudian nanti pada saat implementasi itu akan kita dalami lagi. Mungkin tadi ada saran dari teman-teman bahwa perlu peningkatan khusus kepada masyarakat calon penerima. Cuma dari kami Kementerian Pusat tidak bisa serta-merta mengalokasikan anggaran sebesar atau sebanyak jumlah unit per jenis kegiatan itu karena keterbatasan anggaran. Kita berharap bahwa dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, kemudian CSR dan mungkin lembaga swadaya itu bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Kita harapkan demikian, bahwa kita membuat kajian ini semata-mata adalah bahwa ini loh, kita harus membuat perencanaan, kemudian siapa saja stakeholder yang bisa masuk, termasuk pemerintah desa, Pak Kades Karangrejo, bahwa nanti misalnya memungkinkan alokasi dana desa untuk membuat itu. Nah, acuannya adalah rancangan tapak yang ada di kami. Tentunya nanti akan kita melakukan pendekatan kepada masyarakat, misalnya titiknya kebetulan di rumahnya Bapak A, nanti kita akan komunikasikan lagi. Mungkin demikian. Desa Karangrejo, perwakilan dari 3 desa calon penerima program ini. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas respon baiknya dari pihak-pihak terkait, termasuk BPDAS, Dinas Kehutanan dan lain sebagainya, pihak-pihak terkait. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas respon baiknya. Terus yang selanjutnya atas nama warga masyarakat atau desa calon penerima, kami merasa bangga dan mengucapkan terima kasih karena utamanya di Kecamatan Karanggayam, Desa Karangrejo lah salah satu diantaranya. Memang ketika musim penghujan itu rawan longsor, kelebihan air. Tetapi ketika musim kemarau kekurangan air, itu kan memang harus ada penanganan dari pihak terkait. Terus dari tentang program ini, atas nama pemerintah desa sangat siap untuk jemput bola, terus untuk apa yang dibutuhkan masyarakat, misalkan kerja bakti dan lain sebagainya, kami sangat siap. Kami juga sudah mengadakan rapat di desa, intinya responnya juga masyarakat bagus lah, mendukung penuh, bahkan diharap-harap, ya sangat diharapkan. Terus tadi dari BPDAS menyampaikan mungkin semacam sharing dari APBDes yang terkait dengan dana desa. Mohon maaf sekali untuk tahun ini, kalau tahun 2022 ini kan sudah 40%-nya itu mengacu peraturan pemerintah 104 itu kan sudah 40% minimal untuk BLT dana desa, untuk bantuan langsung tunai dana desa. Sehingga program-program yang kemarin itu sudah sempat di-cut atau di-cancel karena adanya refocusing atau harus mengacu melaksanakan peraturan pemerintah, peraturan presiden nomor 104. Sehingga untuk tahun 2023 sepertinya agak sulit, dan RKP sudah jalan, musren sudah jalan, sehingga untuk tahun 2023 paling nggak kami mohon untuk memang bisa fokus. Nanti 2024 baru mungkin kita menganggarkan sharing untuk program ini. Jadi pada prinsipnya sekali lagi Ibu, Bapak, pihak-pihak terkait, Dinas Kehutanan, dari BPDAS, kami ucapkan terima kasih. Kami sangat menunggu atas nama warga masyarakat, karena betul-betul satu hal di musim kemarau selama ini itu warga pakai mesin steam yang pakai mobil itu sedot, kurang lebih bisa sekitar 2 atau 3 kilo naik ke atas pakai paralon, nanti iuran. Misalkan saya punya steam itu, jadi nanti saya ngisi, hari ini saya ngisi bak sekian, satu rumah ngasih 20.000 atau 10.000 untuk ganti bensin. Itu pengalaman setiap hari selama musim kemarau. Ketika musim penghujan, tebingnya pada longsor, terus sawahnya ada banjir. Sehingga kan harapannya ini nanti bisa menjadi solusi dengan terkait masalah-masalah yang tadi saya sampaikan, kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim penghujan. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat, semoga berkah untuk warga masyarakat Desa Karangrejo khususnya dan calon penerima desa yang lain. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedalaman bervariasi sesuai dengan kondisi tanah setempat dan ada standar dari Kementerian BPUPR dan BPUPR maupun Kementerian Lingkungan Hidup. Inovasi yang lain untuk sumur resapan yaitu adalah menggunakan sumur resapan bertekanan menggunakan pipa pralon dimensi sekitar 8 inch atau 20 cm yang kemudian ditanam ke dalam tanah. Kelebihan sumur resapan bertekanan ini ruang yang digunakan lebih sedikit, kemudian air dapat disalurkan langsung dari atap, mempunyai tekanan dan dapat menekan ke dalam tanah sehingga air yang meresap bisa lebih banyak. Namun tentunya sumur resapan bertekanan ini disesuaikan dengan kondisi tanah, khususnya cocok untuk tanah yang pasiran. Meresapkan yang lain juga bisa dalam bentuk resapan-resapan saluran-saluran drainase, sebaiknya tidak diperkeras bagian bawahnya yang memungkinkan sehingga bisa untuk resapan. Kemudian yang lain dialirkan ini juga pengalirkannya tidak secepat-cepatnya. Kalau sebelumnya dulu kan air hujan itu dialirkan secepatnya ke sungai sehingga beban sungai menjadi naik dan debit menjadi cepat meningkat. Dan sekarang dikembangkan untuk saluran-saluran yang lebih ramah lingkungan, saluran-saluran yang juga memungkinkan untuk meresapkan air selama di dalam perjalanan airnya. Nah, material-material yang dipilih nanti material yang bisa meresapkan air. Yang lain juga saluran-saluran yang lebih ramah lingkungan, lebih alami dengan menggunakan tanaman-tanaman, bisa dalam bentuk biosoil atau juga nanti dalam bentuk bioretention untuk yang meresapkan air. Dan terakhir terkait dengan program memanen air hujan yang tidak kalah penting adalah mengelola dan memelihara agar itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Beberapa komunitas sudah memanfaatkan air hujan sebagai air minum, substitusi dari air kemasan yang ada, dan juga mengolah menjadi air asam yang dapat digunakan untuk pengganti desinfektan. Nah, harapannya nanti dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDAS Serayu Pak Progo ini bisa diterapkan di salah satu lokasi desa di Kebumen dan bisa menjadi model yang dapat nanti dicontoh ataupun ditularkan kepada desa-desa yang lainnya. Nah, kali demikian terkait dengan program memanen air hujan. Untuk kegiatan pendampingan saat ini kan program ini kita bekerjasama dengan BPDAS. Nah, selanjutnya tentunya nanti tetap memungkinkan untuk dapat dilakukan pendampingan bersama-sama dengan program yang ada. Program yang memungkinkan di Universitas Gadjah Mada antara lain melalui program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, program pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa bentuk. Yang pertama misalkan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata ini program di tingkat universitas yang memungkinkan untuk menerjunkan mahasiswa dari berbagai macam fakultas. Yang tentunya tidak hanya terkait dengan program kerja, namun juga nanti bisa terkait dengan program-program lain sesuai dengan prioritas yang ada di masyarakat. Program pengabdian lain yang mungkin program pengabdian dari fakultas ataupun sekolah, misalkan nanti bisa diajukan pengabdian masyarakat ke sekolah vokasi ataupun ke fakultas lain yang terkait. Kalau di lokasi rencana penerapan kerah di Kebumen ini kan ada desa Karangsambung, ya, di mana di Karangsambung ini kan ada geopark juga. Di UGM ini kan ada fakultas teknik, ada jurusan teknik atau departemen teknik geologi. Ada juga program ada fakultas geografi yang mungkin terkait ataupun relevan dengan geopark, pengembangan geopark. Ini barangkali nanti dari pemerintah kabupaten atau dinas yang terkait bisa mengajukan permohonan itu apakah kerjasama kegiatan pelatihan masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan tematik, misalkan di geopark ataupun juga tematik nanti konservasi sumber daya alam dan sumber daya air, bisa dilakukan kolaborasi antar pihak, multi pihak
misalkan ini sudah ada BPDAS dengan sekolah vokasi ataupun dengan UGM, mungkin nanti dengan lembaga-lembaga lain kemungkinan bisa dilaksanakan kolaborasi. Itu salah satu upaya untuk mendukung keberlanjutan program supaya program masih bisa terus berjalan. Terkait dengan kondisi tapak seperti yang ditanyakan Pak Hamsi tadi, kemarin pas kami sebenarnya sudah melakukan studi banding ke tempat Buning ya, ke Buning, baik dengan membawa kelompok maupun kami dulu yang berangkat. Jadi Buning cuma pesen disesuaikan dengan tapak, karena kalau misalnya di pegunungan bikin biopori nanti jadi longsor malah gitu kan. Jadi bisa disesuaikan dengan menggunakan embung atau apa ya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Implementasi ini kan dalam tahap mungkin proses evaluasi juga tentang program KRAH. Program KRAH mungkin secara indikator-indikator ataupun perumusan-perumusannya itu kan didesain untuk di permukiman yang kemudian relevansinya misalkan biopori sumber sampah itu kan di permukiman. Sementara kalau nanti areanya di pedesaan, di mana permukimannya misalkan contoh ini di 3 desa Seliling, Karangrejo, Karangsambi itu kan luasan permukimannya kan lebih sedikit dibanding luas sawah ataupun luas kebun atau luas hutan. Nah, tentunya pilihan untuk bangunan konservasi tanah dan airnya kan tentu perlu disesuaikan dan juga disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Jadi ada tanah yang sedang dikeruk sehingga kelihatan lapisan. Di bagian tengah itu kan ada lapisan batuan yang tidak memungkinkan diresapkan air. Nah, kalau ada kondisi seperti itu dibuat biopori ataupun sumber resapan itu malah bisa memicu longsor. Nah ini yang tentunya implementasinya juga nanti perlu disesuaikan dengan kondisi dan juga disesuaikan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di musim kemarau lahan itu tidak ada air, apakah kemudian nanti dibutuhkan semacam embungnya apakah nanti embung yang cukup besar atau embungnya yang kecil-kecil tapi banyak seperti model sumur enteng yang nanti dari kondisi lapangan yang akan menentukan pengalaman dan kinerja sebelumnya sudah. Ini nanti bisa dilanjutkan, ada semacam peta jalan atau roadmapnya, capaian yang sudah tadi sudah sempat ngobrol kan sudah ada cita-cita juga, cita-cita ininya nanti akan seperti apa. Ini saya kira sudah suatu hal yang sangat baik dari masyarakat sendiri, itu sudah mempunyai harapan, sudah mempunyai cita-cita yang bagaimana cita-cita yang ada ini bisa didukung bersama-sama oleh para pihak. Nah, jadi juga kalau di sana kan ada satu potensi misalkan geopark, di mana geopark ini juga sudah menjadi fasilitas riset skala nasional karena ada LIPI di sana. Kemudian ini perkembangannya ada rencana untuk lab lapangan juga, sudah dibangun asrama untuk pendidikan untuk lab lapangan juga. Nah, ini saya kira ini juga bisa menjadi satu potensi, tidak hanya pendidikan tapi bisa juga nanti kan wisata geologi, wisata konservasi atau wisata yang lain. Biasanya kalau wisata itu kan terus biasanya yang tertarik lebih banyak dari wisata tadi. Kalau sudah banyak yang tertarik kan kemudian bisa menjadi wisata edukasi juga. Jadi nanti berikutnya kalau tadi ngobrol ada yang dibutuhkan kan pemetaan permasalahan, potensi dan rencana pengembangan. Ini tinggal jadi Pemda harapannya nanti bisa membantu memfasilitasi, mengaitkan dengan pihak-pihak yang terkait tadi. Misalkan UGM ini ada program KKN. Kita kemarin baru saja mengadakan workshop kemitraan KKN dengan mitra-mitra seluruh Indonesia. Beda-beda yang diundang. Nah, ini kalau nanti bisa sinkron, misalkan ini menjadi salah satu prioritas dari Pemkab Kebumen untuk nanti program KKN.
Terus nanti dari Pemkab ini kan yang KKN di sini kan tidak hanya satu perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi. Nah nanti bisa ngundang Pemkab, Bapeda misalkan ngundang perguruan tinggi mana yang ada program KKN, kemudian disinkronkan temanya sesuai dengan prioritas. Kan kalau sambung ini kalau dari aspek lingkungan hidup jadi salah satu tema, ini bisa jadi satu lokasi. Nanti KKN-nya bisa kolaborasi, tidak sendiri-sendiri, tapi bisa kolaborasi. Termasuk nanti bisa kolaborasi sama LIPI juga yang sudah lebih dulu di sana. LIPI bisa ngajari juga potensinya. Itu mungkin nanti dari pihak desa yang lebih tahu yang bisa menjembatani. Memang keinginan dan ceritanya apa dari desa Sambung? Cita-citanya masyarakat yang sejahtera kan. Ya Itu cita-cita ujungnya. Perjalanannya ini. Perjalanannya kan masih banyak sesuatu yang perlu diangkat, dikembangkan, karena kita secara SDM sendiri sebagai orang desa itu kan masih sangat kurang bagus. Makanya kita kepengennya menggabung dengan yang dari pendidikan, misalnya dari vokasi dan sebagainya, untuk membantu kita mengembangkan SDM kita bagaimana memecahkan masalah yang ada di desa, seperti termasuk terakhir ini, bahwa ini adalah menjadi salah satu solusi dikala kita kekurangan air, dikala kita kelebihan debit air, itu kan menjadi salah satu nantinya solusinya memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana bisa untuk benar-benar memanfaatkan air hujan itu sebagai yang bisa tadi yang tadi dikatakan bahwa air hujan itu pun bisa dijadikan sumber ekonomi, istilahnya air yang bisa langsung dikonsumsi dengan baik seperti itu. Kita sudah punya peta geologi, termasuk peta kerentanan bencana. Kalau bencana sih ngurusin sih. BPBD. BPBD bisa nanti partisipasi, termasuk pemetaan potensi bencana yang ada di desa Sambung. Sudah berjalan ya. Memang kita kan meminta kepada pihak yang dari UGM pengennya punya database, istilahnya database terpadu untuk pemetaan mungkin ya nanti ke ekonomi, ke bencana dan sebagainya, itu menjadi satu data yang akurat, walaupun ya tidak 100% akurat, tapi mendekati akurat sekali. Nah, ada yang NGO yang concern terkait dengan mendampingi penyusunan profil desa sampai ke master plan desa sampai ke realisasi. Di Jogja ada yang sudah sampai ke desa, dia sudah punya database perangkat desa tuh, kalau mau menganalisis itu ya sudah basis data, ada bantuan sosial ya sudah tahu. Itu saya pengen seperti itu Pak. Misalkan tadi ada harapan ya, seperti kemarin misalkan ada harapan keinginan untuk tahu tentang manen air hujan, kemudian lihat yang sudah praktekan, tempatnya unik itu kan paling efektif. Lihat ke yang sudah mungkin saran paling praktis ya, nanti lihat ke desa yang sudah itu jalan-jalan ke sana. Insya Allah nanti diambilkan yang dari 3% itu.